Perkenalkan, nama saya Tirsa Tapata, NIM 20520240050. Prodi Psikologi Kristen kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat biografi Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah seorang kebangsaan Denmark yang tidak dikenal namanya, dan ibunya Carla Abrahamsen adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erikson lahir. Ibunya menikah dengan Theodore Homburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori 8 teori perkembangan manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 teori. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap lain ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakkeberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Bayi 0 sampai 3 tahun, balita 3 sampai 5 tahun, prasekolah 6 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 20 tahun, dewasa awal 20 sampai 40 tahun, dewasa tengah 40 sampai 65 tahun, dan dewasa lanjut 65 tahun ke atas. Masing-masing tahapan juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja, pada usia bayi, psikososialnya adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tak tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi sifat penakut. Beliau diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memilih kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Pada waktu ia berusia 25 tahun, terjadilah sesuatu yang membuatnya drastis. Ia diundang untuk mengajar pada suatu sekolah swasta kecil di Wina. Sekolah ini dibangun sebagai tempat mendidik anak-anak, sementara orang tua mereka menjalani psikoanalisis. Sekolah itu progresif dan para guru serta murid diberi kebebasan penuh dalam mengembangkan kurikulum. Singkatnya, Erikson belajar di lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud. Erikson mengambil konsentrasi pada bidang ilmu yang mempelajari masa anak-anak dan proses perkembangannya. Di sekolahnya itu, Erikson mengulas kembali serta mengembangkan teori Sigmund Freud atau sering dikenal dengan istilah psikoseksual teori, dan memberikan penekanan pada aspek ego atau psikologis sebagai komponen inti dari setiap manusia. Hal itulah yang menyebabkan Erik disebut dengan post-Freudian. Hasil dari pengembangan teori Freud yang dikerjakan oleh Erikson adalah teori psikososial atau psikososial teori. Teori Erikson ini memiliki dampak yang penting terhadap bidang ilmu tahapan-tahapan perkembangan setiap manusia. Hal ini disebabkan oleh karena Erikson mampu memberikan
bahwa perkembangan sebagai sesuatu yang berlangsung seumur hidup berdasarkan pengalamannya sendiri, dan inilah yang disebut oleh Erikson sebagai teori psikososial itu sendiri. Yang berikut pandangan Erikson terhadap manusia. Menurut Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapnya akan terjadi dua aspek pertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Berikut tahapan perkembangan psikososial Erikson. Teori perkembangan psikososial Erikson menjelaskan perkembangan kepribadian manusia dalam beberapa tingkatan. Berikut ini dapat dilihat 8 tahapan perkembangan melalui teori psikologi Erikson. Yang pertama, kepercayaan fans, ketidakpercayaan usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahapan ini, permulaan pembentukan kepribadian setiap individu. Rasa percaya tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan adanya rasa ketakutan serta kecemasan tentang masa depan. Rasa percaya pada masa baik membentuk harapan sepanjang hidup bahwa dunia adalah sempit yang baik menyenangkan untuk hidup. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, makan makanan dengan tenang, dan membuat kotoran dengan nyaman. Kebiasaan itu berlangsung terus dalam kehidupan bayi dan merupakan dasar paling awal bagi berkembangnya suatu perasaan dan identitas psikososial menuju pengalaman dengan orang dewasa. Bayi belajar menggantungkan diri dan percaya pada mereka, tetapi mungkin yang lebih penting, ia percaya dirinya sendiri. Kepastian semacam itu harus menanggulangi lawan negatif dari kepercayaan dasar, yakni kecurigaan dasar. Pengharapan merupakan kebajikan paling awal dan paling esensial yang melekat dalam hidup. Fondasi pengharapan pertama terletak pada hubungan dengan orang tua yang memberikan pengalaman-pengalaman seperti ketenangan, makanan, dan kehangatan. Pada saat yang sama, ia mengembangkan kemampuan untuk membuang pengharapan yang dikecewakan dan menemukan pengharapan dengan tujuan dan kemungkinan pada masa mendatang. Menurut Erikson, pengharapan adalah keyakinan yang bersifat menetap dan kemungkinan dicapainya hasrat kuat. Tahap pertama kehidupan ini merupakan tahap ritualisasi numonos, yaitu perasaan baik akan kehadiran ibu. Dalam hal ini, pandangnya, pegangannya, sentuhannya, dan pengakuan atas dirinya bentuk ritual numonos yang menyimpan dan terungkap dalam kehidupan dewasa berupa pemujaan terhadap pahlawan secara berlebih-lebihan atau idolisme. Yang kedua, otonomi rasa malu dan ragu usia 1 sampai 3 tahun. Tahapan ini adalah tahap kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian. Anak di usia ini akan memasuki tahap mengenal dunia eksternal, yang mana anak akan mencoba mengenal dunia sekitarnya dengan mulut, mata, dan tangan yang ia punya. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu, anak sudah mulai bisa berdiri sendiri, mencoba untuk duduk, berjalan, dan minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya, meskipun seringkali timbul keraguan-keraguan, bahkan meminta pertolongan dari orang tua atau pengasuhnya. Anak-anak pada tahap ini sudah menampilkan rasa kemandiriannya. Kemandirian anak akan optimal dan berkembang
jika mendapat dukungan atau dorongan dari orang tuanya terhadap usaha yang dilakukan oleh anak. Namun sebaliknya, jika orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap salah, maka anak dalam berkembangnya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Sedikit malu dan ragu-ragu adalah hal yang mestinya dianggap wajar. Tanpa itu, anak akan berkembang pada tendensi maladaptif. Erikson menyebutnya impulsiveness, yang akan membuat anak melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Orang yang kompulsif akan merasa semua gampang dilakukan dan akan sempurna, sehingga banyak orang yang merasa pemalu dan merasa ragu pada dirinya. Sedikit kesabaran dan toleransi dalam membantu anak dan membantu perkembangan anak. Yang ketiga, inisiatif rasa bersalah usia 3-6 tahun. Masa ini sering disebut dengan masa prasekolah yang ditandai dengan adanya inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, perkembangan anak ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai tugas perkembangannya. Tahap ketiga ini juga dikatakan masa bermain. Tahap ini terjadi pada suatu periode tertentu saat anak menginjak usia 3-6 tahun. Yang keempat, industri atau kompetensi inferioritas usia 7-11 tahun. Tahap ini terjadi pada anak saat memasuki sekolah dasar. Inisiatif anak membawanya berhubungan dengan berbagai pengalaman yang baru. Ketika anak memasuki masa anak pertengahan dan akhir, mereka mengerahkan kekuatannya dan menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang di lingkungannya. Yang kelima, identitas kebingungan peran usia 12-18 tahun. Di sini anak sudah mulai remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini, individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya atau biasa disebut dengan pencarian jati diri. Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik, maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi dalam tahap perkembangan ini, orang tua berperan dalam mengembangkan identitas diri remaja. Yang keenam, keintiman isolasi usia 19-40 tahun. Dalam tahap ini, seseorang memasuki fase dewasa muda. Setiap individu dalam tahap ini siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Singkatnya, individu mulai belajar untuk bermasyarakat. Individu dalam tahapan ini tampil sebagai seorang yang mencintai, memelihara persahabatan dan pekerjaan, bahkan berbagi dengan orang lain. Beberapa hal tersebut akan menentukan kepercayaan dan harga diri individu dalam lingkungan yang seusianya. Yang ketujuh, generativitas stagnasi usia 40-45 tahun. Di dalam terminologi Erikson, generasi ini memasuki tahapan semangat berbagi, penyerapan diri dan stagnasi usia 40-65 tahun atau disebut usia dewasa. Mereka yang berada dalam tahap ini memiliki semangat untuk membantu generasi muda dan mengembangkan dan menjalani hidup agar lebih berguna. Fakta seseorang memiliki anak tidak menjamin dia memiliki semangat berbagi. Misalnya, orang tua harus melakukan lebih banyak hal daripada hanya menghasilkan keturunan. Mereka juga harus melindungi dan membimbing mereka.
Ini artinya orang tua harus sering mengorbankan kebutuhan diri mereka sendiri. Yang ke-8, integrasi ego versus keputusasaan usia 65 tahun ke atas. Kaum lanjut usia dalam tahapan ini harus menghadapi serangkaian kehilangan fisik dan sosial. Mereka kehilangan kekuatan fisik, kesehatan, kehilangan pekerjaan, sehingga pendapat mereka sekarang tergantung dana pensiun. Seiring berjalannya waktu, mereka memulai kehilangan pasangan, kerabat, atau teman-teman satu persatu. Erikson menyadari bahwa banyak penyesuaian fisik maupun sosial yang harus dilakukan para lansia. Selain itu, Erikson menyebutkan tahapan ini merupakan pengulatan integritas ego atau keputusasaan. Seiring dengan mendekatnya para lansia menghadapi kematian, mereka mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Baik, dari materi yang saya sampaikan, saya akan menyimpulkannya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian perkembangan teori psikososial Erikson, keberhasilan di tahap awal mempengaruhi peluang keberhasilan di tahap berikutnya. Dalam hal ini, kita sendirilah yang mengembangkan keseimbangan tahapan demi tahapan. Dengan kata lain, hasil dari setiap tahapan mempengaruhi peluang hasil positif di tahapan berikutnya. Kreativitas dan karakter anak yang dapat didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut: memberikan rangsangan mental yang baik, menciptakan lingkungan yang kondusif, peran pendidik yang mengembangkan kreativitas dan pendidikan karakter berbasis Kristiani, pemberian uang bagi anak untuk mengeksplorasi aktivitas yang dapat mengembangkan kreativitas sangatlah penting. Diharapkan dengan adanya pemberian ruang ini, anak akan mampu berpikir kreatif, berpikir kritis, dan memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam hidupnya. Jadi materi ini saya ambil dari sumber jurnal karya ilmiah. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih.